Banyak kak, seperti kemarin tuh saya ketemu orang Papua. Orang Papua itu sangat asik ketika diajak ngobrol. Jadi saya kalau ngomong itu pakai logat dia, kayak kakak sudah makan toh gitu. Lalu orang Sulawesi itu kemarin saya ketemu orang Manado. Orang Manado itu wah gak cantik, gak ganteng, semuanya itu perfect kak. Juga dari Kalimantan tuh wah bajunya kompak-kompak. Jadi saya setiap ketemu baju kuning, wah ini pasti Kalimantan. Terus juga dari Sumatera dan dari Bali, apalagi Jawa, gitu kak. Selamat datang di podcast Pramuka Jakarta, bangga jadi pramuka. Saat ini saya sedang bersama salah satu kontingen Jambore Nasional Kuartir Daerah DKI Jakarta. Halo Kak. Halo Kak. Boleh nih diperkenalkan namanya dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Ivan Zaki. Saya berasal dari daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Halo Kak Alvin. Halo Kak. Oke, kan sekarang saat ini kakak sudah berada di bumi perkemahan Cibubur dalam kegiatan Jambore Nasional. Kalau buat tahu nih, proses apa yang sudah kakak lalui sehingga kakak dinyatakan lolos di Jambore Nasional kali ini? Untuk proses itu sangat panjang kak. Saya banyak sekali belajar PUPK, lalu saya sering ngulang-ngulang materi pioneering. Terus saya juga bertawakal kepada Tuhan agar dimudahkan dan akhirnya saya terpilih. Alhamdulillah ya. Saat dinyatakan lolos, kakak perasaannya bagaimana nih? Perasaan saya itu sangat senang kak, karena waktu lolos itu keadaan saya tuh lagi di motor, jadi kayak lucu gitu kak. Tiba-tiba saya ditelepon wakil saya, halo kak, kamu dinyatakan lolos, besok langsung menuju kantor ya, kantor buat ini registrasi ulang gitu kak. Lucu banget ya kak. Nah, kalau saat ini sudah berlalu 2 hari kegiatan di Jambore Nasional. Kira-kira kakak sudah ikut kegiatan apa nih? Kegiatan yang saya lalui itu dari pagi kayak seperti senam, lalu dilanjutkan apel pagi dan sarapan. Nah, setelah sarapan biasanya kayak seperti kemarin itu permainan games. Permainan game. Iya, lalu sore-sorenya kita ikut upacara. Upacara pembukaan ya. Iya, Kak, upacara ya? pembukaan. Oke, untuk hari ini kakak sudah mengikuti kegiatan apa nih? Wah, untuk hari ini kegiatannya seru kak. Dari pagi kita udah menuju Trans Studio Cibubur. Trans Studio Cibubur. Iya. Dari pagi sampai sore nih kak? Dari pagi sampai siang kak. Sampai siang? Iya, lalu dilanjutkan sama keterampilan kepramukaan. Bagaimana nih kesan-kesan kegiatannya? Kesan-kesannya asik, menyenangkan. Lalu banyak bertemu, kan kita gak digabungin sama satu daerah kita, jadinya kita gabung sama daerah-daerah lain, terus sering tukar-tukaran bed. Sebelum itu nih, karena kakak sudah sampai di Jambore Nasional, kenapa sih kakak mau banget ngikut kegiatan Jambore Nasional? Karena pertama ini kan ajang bergengsi kak, apalagi dilaksanakan seiring berjalan waktu seperti 5 tahun sekali. Lalu habis itu hanya ada di Penggalang. Itu saya sebenarnya awal-awal itu nggak berharap lebih karena saya tahu kemampuan saya sendiri. Ternyata karena hasil tawakal saya, alhamdulillah terpilih saya. Karena juga kan bisa mengharumkan nama daerah, sekolah, lalu orang tua saya juga bangga. Alhamdulillah, sangat bangga pastinya ya. Iya, Kak. Karena kegiatan Jambore Nasional ini dihadiri oleh seluruh anggota Pramuka Penggalang dari Sabang sampai Merauke ya kak ya. Iya kak. Oke, nah kan kakak pasti bertemu dengan beberapa teman-teman berbeda cabang nih kak. Nah, bagaimana sih cara kakak berbonding dengan teman-teman yang lain? Karena kan pasti mereka berbeda. Bagaimana cara mereka bersosialisasi atau cara mereka berkomunikasi nih kak? Banyak kak, seperti kemarin tuh saya ketemu orang Papua. Orang Papua itu sangat asik ketika diajak ngobrol. Jadi saya kalau ngomong itu pakai logat dia, kayak
kakak sudah makan toh gitu. Lalu orang Sulawesi itu kemarin saya ketemu orang Manado. Orang Manado itu wah gak cantik, gak ganteng, semuanya itu perfect kak. Juga dari Kalimantan tuh wah bajunya kompak-kompak. Jadi saya setiap ketemu baju kuning, wah ini pasti Kalimantan. Terus juga dari Sumatera dan dari Bali, apalagi Jawa. Gitu kak. Biasanya kalau ngobrol sama orang-orang daerah logat kita ke bawah ya Iya. kak ya. Nggak tahu kak, kayak setiap saya ngomong sama orang Sulawesi atau orang Papua itu beda banget sama orang Jakarta waktu ngomong. Oke, nih selama kegiatan terhitung sudah 3 hari ya kakak di Bumi Perkemahan ini. Iya. Bagaimana nih kenyamanan dan rasa banyak kan kakak-kakak dari kontingen-kontingen lain yel-yel bersemangat dan lain-lain. Apakah kakak merasa berisik atau merasa semangat dan seru nih suasana di Jambore Nasional ini? Oh, untuk suasana itu saya tambah semangat, kayak setiap ada yang habis yel kontingen atau yel daerah itu kayak seperti saya ingin yel juga. Apalagi kan kita provinsi beda-beda, terus juga pasti kita nggak mau kalah dong sama ini daerah lain. Oke, untuk kegiatan Jambore Nasional ini dijalani dengan hari yang sangat panjang nih kak. Iya. Sekitar 9 hari nih kak. Bagaimana nih kakak kan pasti ketinggalan banget nih pelajaran di sekolah. Kemungkinan kakak apakah mendapatkan dukungan dari sekolah atau bagaimana kakak mengadaptasikan kegiatan kakak dari Jambore Nasional ini dengan kegiatan nanti di sekolah? Untuk di sekolah, alhamdulillah sepertinya Wakasi saya memberikan dispensasi berupa pembebasan tugas kak. Tapi untuk catatan, saya tetap meminta catatan ke teman-teman saya untuk tetap melaksanakan belajar di rumah nanti. Oke, kira-kira kakak sudah berkenalan belum dengan kakak dari kontingen lain? Karena biasanya cara bercengkrama dari kontingen-kontingen lain tuh adalah bertukar best tuh. Bagaimana kakak bersukaria untuk berkenalan dengan kakak-kakak dari kontingen lain? Itu sangat seru kak. Saya udah lumayan banyak buat tukaran bed. Saya sudah punya 30 bed lah, 30 bed dari provinsi yang berbeda kak. Berbeda, wow. Pastinya seru banget ya kak, Iya, karena Kak, seru. banyak teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan euforia di kegiatan Jambore Nasional ini sangat meriah ya kak. Iya kak. Nah untuk kegiatan kemarin nih malam nih pasti agak rame, tapi itu konser yang dinanti-nanti. Bagaimana nih perasaan kakak nih? Wah, itu konser yang memang dinanti-nanti untuk anak Jamnas kayaknya kak. Wah. Apalagi alhamdulillah saya mendapatkan tanda tangan dia, tanda tangan KGA. Itu saya sangat senang sekali kak. Waktu itu saya nonton, tiba-tiba langsung KGA-nya keluar dari backstage. Saya langsung lari ngasih scarf saya, tiba-tiba dikasih kak. Segitu dulu podcast kali ini, cerita yang sangat luar biasa karena euforia saat ini sangat luar biasa dari teman-teman kontingen DKI Jakarta dengan kontingen-kontingen dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih telah menyaksikan podcast Pramuka Jakarta. Ikuti terus sosial media Pramuka Jakarta. Bangga jadi Pramuka. Sampai jumpa.